Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Yuli Purnasari, nomor absen 37 dari kelas 10 MIPA 5, SMA Negeri 1 Mengui. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Kerajaan Mataram kuno. Membicarakan tentang Kerajaan Mataram kuno, mungkin kalian tidak asing lagi kan tentang Kerajaan Mataram kuno. Nah, Kerajaan Mataram kuno itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu, serta Kesultanan Mataram yang bercorak Islam. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu. Kerajaan Mataram kuno ini terletak di pedalaman Jawa Tengah yang terbentang di 3 daerah, yaitu pertama, Kedu, kedua, Yogyakarta, dan yang ketiga, Surakarta. Nah, teman-teman sekalian, Kerajaan Mataram ini dikelilingi oleh pegunungan dan gunung seperti Merapi dan juga sungai-sungai besar seperti Bogowonto, Sungai Progo, Sungai Elo, dan Sungai Bengawan Solo. Apakah kalian tahu apa saja sih yang menjadi sumber sejarah dari Kerajaan Mataram kuno? Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang sumber sejarah dari Kerajaan Mataram kuno. Sumber sejarah dari Kerajaan Mataram kuno yaitu yang pertama, Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan berangka 778 Masehi, isinya tentang pendirian bangunan suci bagi Dewi Tara dan wihara untuk para pendeta. Nah, sumber sejarah yang kedua yaitu Prasasti Canggal. Prasasti Canggal ini berangka 732 Masehi yang isinya tentang bahwa di Jawa Tengah sudah ada kerajaan yang bernama Kerajaan Mataram kuno dan Sanjaya merupakan penguasa dari kerajaan tersebut. Sumber sejarah yang ketiga yaitu Prasasti Klura. Prasasti Klura ini berangkakan 782 Masehi yang isinya menceritakan tentang perebutan Arca Manjusri oleh Raja Indra. Sumber sejarah yang keempat yaitu Prasasti Mantiasih. Prasasti Mantiasih ini berangka 907 Masehi. Isi dari prasasti tersebut adalah daftar silsilah raja-raja Mataram yang mendahului Rakai Watugura Dyah Balitung, yaitu Raja Sanjaya, Rakai Panangkaran, dan sebagainya. Nah, apakah kalian tahu siapa saja sih raja-raja di Kerajaan Mataram? Nah, di sini saya akan menjelaskan siapa saja raja-raja di Kerajaan Mataram. Yuk simak di video selanjutnya. Raja-raja di Kerajaan Mataram yaitu yang pertama yaitu Sanjaya. Sanjaya itu merupakan pendiri dari Kerajaan Medang. Yang kedua yaitu Rakai Penangkaran. Rakai Penangkaran ini memimpin pada awal berkuasanya Wangsa Syailendra. Yang ketiga yaitu Rakai Panunggalan alias Dharanindra. Yang keempat, Rakai Wara alias Samara Grawira. Yang kelima, Rakai Garung alias Samaratungga. Yang keenam, Rakai Pikatan. Yang ketujuh, Rakai Kayuwangi alias Dyah Lokapala. Yang kedelapan, Rakai Watuhu Malang. Yang kesembilan, Rakai Watupura Dyah Balitung. Yang kesepuluh, Empu Daksa. Yang kesebelas, Rakai Layang Dyah Tulodong. Yang kedua belas, Rakai Sumba Dyah Wawa. Yang ke-13, Empu Sindok. Empu Sindok ini memimpin pada awal periode Jawa Timur. Yang ke-14 yaitu Sri Lokapala yang merupakan suami dari Isana Tunggawijaya. Yang ke-15 Makuta Wangsa Wardana. Yang ke-16 adalah Dharma Wangsa Teguh yang merupakan berakhirnya Kerajaan Medang. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa raja-raja di Kerajaan Mataram yang pernah memimpin kehidupan politik. Raja yang pertama yaitu Raja Sanjaya. Raja Sanjaya merupakan
dijelaskan dalam Prasasti Canggal. Pada bait 3 terakhir ditunjukkan kepada pengganti sana, yaitu Raja Sanjaya. Raja Sanjaya tersebut merupakan raja yang gagah berani yang telah menaklukkan raja di sekelilingnya. Nah, Sana merupakan raja ketiga dari kerajaan Galuh. Pernikahan Sana dengan Sanaha melahirkan Raja Sanjaya. Sanaha merupakan cucu dari Ratu Sima. Nah, Raja Sanjaya ini telah membangun kembali kerajaan setelah Raja Sana gugur dalam pertempuran karena serangan musuh dan pusat kerajaan dihancurkan. Nah, raja yang kedua yaitu Rakai Penangkaran. Setelah Raja Sanjaya wafat karena sakit, pemerintahannya digantikan oleh Rakai Penangkaran, Dyah Sangkara Sri Sanggrama Dananjaya, dan lebih memeluk agama Buddha. Selain itu, memindahkannya ke pusat kerajaan ke timur, ke sekitar Sragen. Pada Prasasti Klura disebutkan bahwa Rakai Penangkaran merupakan permata wangsa Sailendra. Selain itu, dalam Prasasti Kalasan dan Ratu Baka dikenal dengan sebutan Teja Purnapana Panamkarana. Pada masa pemerintahannya, beliau memerintahkan mendirikan Candi Plaosan, Sewu, dan Borobudur. Yang ketiga adalah sumber mengenai pemerintahan Panunggalan dan Rakaiwara. Karena sumbernya sangat sedikit, jadi susah saya jelaskan. Yang keempat yaitu Rakai Garung atau Samaratungga. Memiliki 2 anak. Yang pertama bernama Pramodawardhani, merupakan putra mahkota, nantinya akan menikah dengan Rakai Pikatan. Yang kedua bernama Balaputra Dewa. Pada masa pemerintahan Samaratungga, lebih mengedepankan kehidupan agama dan budaya. Yang kelima, dalam Prasasti Siwagraha menjelaskan Rakai Pikatan memerintahkan untuk mendirikan percandian Loro Jongrang. Selain itu, pada masa pemerintahan beliau terjadi perang saudara. Rakai Pikatan itu memiliki anak yang bernama Rakai Gurunwangi Dyah Saladu dan anak yang bungsu bernama Rakai Kayuwangi atau Dyah Lokapala. Yang keenam yaitu Rakai Kayuwangi alias Dyah Lokapala. Keberhasilan beliau dalam menghalau musuh pada masa pemerintahan Rakai Pikatan mengakibatkan rakyat ingin beliau menjadi raja setelah Rakai Pikatan. Serangan yang dilakukan oleh Rakai Walaing Pukubayoni yang mengaku sebagai keturunan dari Raja Sanjaya. Yang ketujuh yaitu Rakai Watu Malang yang hanya terdapat pada Prasasti Panunggalan yang berangka 896 Masehi. Yang ketujuh yaitu Dyah Balitung. Istana Kerajaan Medang tidak lagi di Mataram, melainkan sudah dipindahkan ke Poh Pitu. Perluasan kekuasaan ke timur sampai Bali dan memerintah selama 12 tahun dan pembenahan sistem pajak. Yang ke-8 yaitu Empu Daksa. Kemungkinan merupakan ipar dari Dyah Balitung. Empu Daksa melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Dyah Balitung. Selain itu juga, Empu Daksa mengenalkan Sanjaya Warsa atau kalender Sanjaya. Rupanya Empu Daksa ingin menunjukkan dirinya bahwa keturunan Sanjaya. Yang ke-9 yaitu Rakai Layang Dyah Tulodong. Pergantian pemerintahan dari Empu Daksa ke Rakai Layang Dyah Tulodong dilakukan dengan perebutan kekuasaan. Rakai Layang Dyah Tulodong memerintahkan sekurang-kurangnya 8 tahun namun tidak melebihi 12 tahun. Selanjutnya kekuasaan dipimpin oleh Rakai Sumba Dyah Wawa. Yang ke-10 yaitu Rakai Sumba Dyah Wawa. Pada pemerintahan beliau, kerajaan Mataram dilanda Mahapralaya. Yang ke-11, pada masa pemerintahan antara Empu Sindok dan Dharma Wangsa Teguh disebut sebagai masa gelap. Hal ini dikarenakan sedikitnya sumber yang menjelaskan pemerintahan Sri Lokapala dan Makuta Wangsawardhana. Namun perlu dicatat, Sri Lokapala merupakan menantu dari Empu Sindok dan Makuta Wangsawardhana merupakan putra dari Sri Lokapala. Pernikahan antara Sri Isana Tunggawijaya dengan Sri Lokapala melahirkan
Yang kedua, terbunuhnya Dharmawangsa oleh Raja Wurawari. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu agama apa saja sih yang dianut oleh Kerajaan Mataram kuno? Kerajaan Mataram kuno ini menganut dua agama dengan dinasti yang berbeda. Nah, yang pertama yaitu agama Buddha yang dianut oleh dinasti Shailendra. Nah, perkembangan agama Buddha Mahayana di Mataram berada di bagian selatan kerajaan. Sedangkan agama Hindu dianut oleh dinasti Sanjaya. Nah, perkembangan agama Hindu Siwa di Mataram berada di bagian utara kerajaan. Sekian video saya tentang penjelasan Mataram